syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita lanjutkan makanu wiladatihi, tempat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mauluduhu syarif sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisya'bi. Jadi tempat lahirnya Nabi kita yang mulia ini di suatu tempat disebut dengan Sya'ib. Ada di Makkah itu disebut juga dengan Sya'bil Khaif. Di situ juga Imam Syafi'i dulu diantarkan oleh ibundanya untuk belajar. Imam Syafi'i kita kenal dia lahirnya di Gaza, Palestina, tapi dibawa oleh ibunya ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, Sya'ib ini apa? Wa huwa makanun ma'ruf mutawatirun. Dia adalah satu tempat yang dikenal mutawatir, sudah jelas, tak diragukan lagi. Inda ahli Makkah, orang-orang penduduk Makkah itu sangat mengenal tempat itu. Yakhruju ilaihi ahlu Makkah kullu amin. Setiap tahunnya penduduk Makkah itu keluar ke sana, maksudnya datang ke sana untuk merayakan hari kelahiran Nabi setiap tahun. Wa yahtafiluna bidzalika, dan mereka buat kegiatan di sana, perayaan, ihtifal. Mereka buat perayaan. Sebetulnya masalah perayaan Maulid itu, kalau menurut Syekh Ibnu Taimiyah yang banyak diikuti oleh orang yang menolak Maulid pun, itu dia mengatakan fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas, katanya. Orang yang mengadakan Maulid Nabi itu dijadikan sebagai perayaan, setiap tahun dibuat, itu dilakukan sebagian orang, wala huwa ajrun azimun, dia dapat pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena baiknya niatnya, wa ta'zimihi li Rasulullah SAW, karena pengagungan kepada Nabi. Tapi tidak ada di sini, itu di kitab Iqtida. Itu di kitab Iqtida Shiratal Mustaqim. Nah, kita lanjutkan ke sini. Maksudnya ada hubungannya. Kemudian wa yahtafiluna bidzalik a'zama min ihtifalihim biyaumil Id. Mereka merayakan atau bergembira di tempat itu, lebih besar lagi kegembiraan mereka itu ditunjukkan oleh mereka daripada hari-hari raya. Bayangkan tuh, hari raya, hari besar Islam yang kita kenal Idul Fitri, Idul Adha, lebih besar lagi kegembiraan mereka itu ketika mereka datang ke tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika ila yaumina hadza, dan itu sampai hari sekarang, kata Syekh ini, kata Syekh Al-Jazairi. Tapi tidak tahu sekarang apa betul begitu, atau sudah berubah kan? Maksudnya zaman dia barangkali saja. Tahun 700. Sekarang 1400. Sekarang udah bid'ah aja kayaknya. Wa qad zurtuhu, dan aku berziarah ke sana. Wa tabarraktu, dan aku mengambil barakah dengannya. Hujjati, ketika tahun aku melaksanakan ibadah haji, yaitu pada tahun sanata 792 Hijriah. 792 Hijriah, beliau ini wafat 833. Nah, dipastikan aja lah, cuma harus diketahui kapan lahirnya. Iya kan, 792. Berarti umur berapa tuh? Nanti dicek aja lah, dihitung-hitung. Tapi yang pasti tahun 792 beliau berhaji dan mengambil barakah, berziarah ke tempat lahir Nabi. Wa ra'aitu min barakatihi 'aziman, dan saya menyaksikan, melihat keberkahannya luar biasa. Tsumma qarrartu ziyaratahu fi mujawarati sanata 23 wa 800. Ya, wa 800. Jadi aku ulang lagi
pada tahun tak jauh dari situ, lebih kurang tahun 823 wa kana qad tahaddama, ternyata sudah hancur, ya kan? Dan hancur, faramamtuhu, kemudian aku bangun kembali, aku pulihkan kembali. Berarti dia tokoh dia, Ustaz. Berarti dia punya pengaruh ya. Barangkali sehingga dia juga memulihkan kembali keadaan itu. Wa quri'a alayya kitabi, dan ditulislah, bacalah bukuku ini, at-ta'rif di maulidis syarif wa sami'u khalqun la yusana wa kana yawman masyhuda. Ayatu maulidihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tanda-tanda yang mengagumkan tentang dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lanjut saya. Ya. Masih ada waktu kita. Wa lailata maulidihi syarif, pada malam dilahirkannya Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat dilahirkan itu, insyaqqa iwan Kisra, bergoncang, terpecah istana Kisra. Iwan itu istana. Ada tak nama Iwan? Iwan itu istana. Lupa deh. Lupa deh. Masyaallah. Hatta sami'a sautahu, sampai suaranya menggelegar. Begitu akhirnya memang goncangannya dahsyat. Wa saqatat minhu, dan runtuh arba'asyrah syurafah, ada 14 ruangan di istana itu runtuh. Ini pada malam dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Wa qad akhbarani ba'da ma ra'ahu anna syaqqa tawlan fi saqfihi qadra ma yathibuhu wa yaqfizuhu asy-syakhsul qawi. Jadi diberitahu kepadaku ada orang yang mengatakan bahwa panjang pecahnya antara atap sampai ke bawah itu sepanjang orang yang melompat, orang yang kuat yang melompat. Gimana maksudnya? Panjang lah maksudnya. Panjang. Kalau orang melompat sejauh mana tuh? Berapa meter tuh? Orang yang paling kuat melompat, sepanjang itu lah. Gitulah lebih kurangnya. Bahasa ini memang agak disederhanakan maksudnya. Ya, baik, kita lanjutkan. Artinya besar, panjang, yang runtuh itu. Dahsyatlah intinya seperti itu. Wa huwa baqin ila yaum, dan ini sampai hari ini kata dia menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayatan min ayatillahi ta'ala, sampai saat itu menjadi tanda kekuasaan Allah. Wa khamidat naru Fars, ini poin berikutnya. Naru Paris, Persia, api di Persia, maksudnya api di, karena orang-orang Majusi itu kan menyembah api. Kan ada, kalau di kita lebih kurang kayak api Pertamina tu lah. Di Pakneng ya. Jadi ada api begitu. Dan bagaimana kejadiannya? Malam itu api itu padam. Ini luar biasa. Allati kanu ya'budunaha, yang mereka menyembah api itu selama bertahun-tahun. Bahkan disebut walam taqmi qabla dzalika bi alfi am, itu belum pernah padam sejak 1000 tahun yang lalu. Artinya sepanjang sejarah itu, sejak api itu dinyalakan tidak pernah padam. Tapi malamnya lahir Nabi kita Muhammad SAW, padam api yang disembah oleh orang-orang Persia itu. Bal kanat tudramu lailan wa naharan, yang sebetulnya api itu menyala siang dan malam. Fa fi tilkal lailah, tapi di malam hari itu khamidan fi aqtari biladihim wa lam yaqdiru ala iqadiha, maka padamlah pada malam itu di tengah negeri mereka ini, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyalakannya. Dah berusaha juga menyalakannya, tapi tak mampu, tak terjadi. Wa tilka ayatun bahiratun wa mu'jizatun zahiratun, dan itu merupakan tanda-tanda kebesaran dan mukjizat yang nyata, yang jelas. Berarti ada berapa tuh? 2. Ya, kalau dibuat poinnya,
Yang pertama tadi runtuhnya istana Kisra. Yang kedua padamnya api Majusi, orang-orang Majusi yang disembah oleh orang-orang Majusi. Berikutnya wawadan bahirah sawah, mengeringnya danau sawah. Sawah ini salah pula itu. Ada juga yang menyebut sawah itu salafi Wahabi kan. Sawah ini ya nama danau ya kan. Antum kok ketawa? Ya. Wa kanat bahirah azimah, dan ini danau ini besar fi mamlakati Iran al-Ajam baina Hamdan wa Qum, yang dia berada di kerajaan Irak itu ya, antara Hamzan dan Qum. Wa turkabu fiha sufun, di lautan ini, danau ini berlayarlah kapal-kapal. Wa yusafaru biha ila ma haulaha, dan ada orang musafir yang melewati perjalanan itu dari satu negeri ke negeri lain seperti Mazdiran, Warrai, wa ma jawaza zalik, atau yang sekitarnya yang dekat dengan itu. Wa kana aktsaru min 6 farasikh, lebih kurang 6 farsakh. Berapa 6 farsakh? 12 mil. Satu farsakh 12 mil. 12 mil. Hitunglah. 72 kilo. Fa asbahat min lailati maulidihi syarif, maka pada malam dilahirkannya Nabi itu, terlahirnya Nabi itu nasyifah ya bisah. Ini maksudnya kering. Danau itu kering. Mengeras. Danau itu kering mengeras gitu. Maksudnya habis airnya. Itu tanda-tanda bahwa lahirnya Rasulullah, dan ada rahasia tentunya di sana. Ka'annahu lam yakun biha syai'un min ma', seperti tak ada air sama sekali. Tak pernah ada air sepertinya. Tapi memang sudah kering betul lah itu. Wastamarrat kadzalika hatta bunya, dan itu terus sampailah dibangun satu tempat itu yang dikenal dengan kota sawah. Jadi awalnya apa tadi, danau gitu. Sekarang sudah berubah jadi kota. Ilal yaum, sampai hari ini. Karena dah terdengar suara azan. Kita selesaikan pembacaan ini, ada 5 menit atau 7 menit lagi, nanti baru kita azan. Jangan lupa ya, mohon izin Pak. Selesai aja. Jadi kejar-kejaran sampai. Iya nih. Wara'al mubidan wa huwa 'alimul fars wa qadim anna al-ibla taqulul khair wa qad qata'a dajlatan wa intasharat fi biladiha. Seorang cendekiawan Persia, Mubidan, ya namanya, wa huwa 'alimul fars, ia seorang cendekiawan Persia, melihat melihat unta menuntun kuda menyeberangi sungai Tigris. Gimana tuh? Bayangkan tuh, unta menuntun kuda menyeberangi sungai Tigris di Irak itu. Wa dzalika isyaratun ila mulkil Arab tilka ad-dayyar wa kadza kana, dan ini merupakan isyarat bahwa kekuasaan bangsa Arab akan muncul di daerah tersebut. Itu poin keberapa berarti? Keempat. Lanjut. Wa rumiyat asy-syayatin bisyuhub ats-tsawaqim wa kanat min qabl tastariqu as-sam'a wa hujaba iblis min as-sama' kama ruwiya wa la'allahu kana yas'adu fa yastariqu as-sam' aidan. Syaitan dilempar, diperangi dengan bintang-bintang syihab. Karena sebelum kelahiran Nabi, para jin dan syaitan biasa mencuri berita-berita langit. Itu kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir di ayat 101 itu dijelaskan di sana tentang syaitan ini, dia mencuri berita dari langit. Nah, iblis terlarang, tak boleh sebetulnya naik ke langit itu. Nah, dan ini setelah ini terjadi tidak bisa lagi. Itu menunjukkan keagungan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaina an Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala,
inni la ghulam yafa'atun ibnu sab'i sinin aw thaman. Kami riwayatkan dari Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dia berkata inni la ghulam, aku ketika masih anak kecil saat lahir, berumur 7 tahun, masih remaja, masih anak-anak saat umur 7 tahun dan atau 8 tahun, aku memahami a'qilu kullama sami'tu, aku memahami setiap apa yang aku dengar. Kemudian dikatakan, aku mendengar seorang Yahudi memanggil kawanan orang Yahudi dan berkata, celakalah kalian wahai orang Yahudi, telah muncul bintang Ahman yang merupakan tanda kelahirannya. Terakhir, warwa Ikrimah meriwayatkan anna nafaran, seseorang min Quraisy, dari Quraisy, marru bi jaziratin min jazairil bahri, melewati jazirah laut ya, teluk ya. Fa idza syaikhun min Jurhum, ada seseorang syekh dari Jurhum, faqala mimman antum, dari mana kalian? Qalu nahnu min ahli Makkah, kami dari penduduk Makkah, dari Quraisy, suku Quraisy. Faqala syekh zata yaum laqad tala'a al-lailah, pada hari itu telah muncul bintang. Laqad wulida fikum nabiyyun, telah lahir di antara kalian, dari suku kalian seorang nabi. Qala fa nazaru, lalu mereka melihat, fa idzan nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida tilkal lailah, ternyata pada malam itu dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat kita terjemahkan dengan ringkas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat tentunya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.